buat bulu kuduk merinding ketika mendengarnya. Aborsi merupakan satu tindakan menggugurkan secara sengaja janin yang tengah dikandung di dalam rahim. Di Indonesia, aborsi merupakan suatu tindakan yang dilarang baik dalam aturan hukum dan norma sosial. Meskipun demikian, aborsi disahkan jika dengan pertimbangan kesehatan. Maka, tak heran jika kemudian diproduksi dan beredar obat aborsi dan boleh diproduksi, asalkan dengan resep dokter. Namun, meskipun aturannya harus dengan resep dokter, obat aborsi kini marak diperjualbelikan lewat media online. Kalau misalnya 3 bulan masih bisa, Mas? Ya bisa, Mbak. Bisa, Mas? Ya bisa. Itu prosesnya berapa lama ya, Mas ya? Itu dipakai dalam 2 kali 24 jam, Mbak. 2 kali 24 jam. Sebelumnya udah banyak, Mas, yang melakukan di atas 3 bulan kayak saya. Ya, tapi itu semuanya dari. Itu diminum aja kan, bukan di gimana gitu, itu obat-obat minum gitu, Pak? Cara detailnya kami kasih tahu sama dokter. Masalah harganya. Oh iya, harganya berapa, Mas? 1,2, Pak. Tapi kalau saya lihat di sini 350.000, Mas. Gimana? Di webnya ada yang 350.000, itu beda ya? Nggak ada, Pak. Harga pajaknya itu mulai 400, Pak. Harga mulainya 450. Ya, 1,2, Pak. Ya, begitulah modus operandi para penjual obat aborsi ilegal, begitu mudah dan cepat. Tentu saja pelanggan tak dapat mengetahui apakah benar menjual obat aborsi ataukah hanya penipuan semata. Meskipun bukti pengiriman turut disertakan dalam iklan di halaman internet untuk meyakinkan pelanggan. Selain penjualan online yang marak, obat aborsi juga dengan mudah bisa dibeli di pusat perdagangan obat-obatan. Salah satunya di kawasan Jakarta Pusat. Begitu mudahnya mendapatkan obat berdosis tinggi hingga menyebabkan keguguran. Namun, tak ada semut jika tak ada gula. Maraknya penjualan obat aborsi ini tidak dibungkiri karena maraknya pula permintaan. Artinya, mental dan kesadaran manusia Indonesia yang harus dibenahi selain pengawasan hukum yang betul-betul ditegakkan. Topuan, ini yang saya pilih. Topuan, oli paling memuaskan. Bayangkan gampang sekali mencari obat untuk aborsi. Ini pembunuhan pasti. Karena ada janin yang seharusnya bisa menikmati dunia ini dipaksa karena hal ilegal. Kita sudah ngobrol dengan Pak Wamenkes, Pak Gufron. Terima kasih, selamat malam. Terus terang saya miris dan kaget, ternyata mudah mencari. Iya. Anda sudah pernah lihat ini belum, Pak Gufron? Ya, sudah di tahu, ya? internet, ya. Gampang ternyata ya? Gampang. Ya. ini kecolongan atau memang ada orang yang memanfaatkan saja sebetulnya? Ya, Karena seharusnya obat ini kan bisa diatur peredarannya. Betul, saya kira memang bahwa ini kan termasuk obat keras. Jadi obat keras itu harus dengan resep dokter. Nah, kalau model penjualan seperti itu yang kita tonton tadi, ini jelas ilegal. Jadi itu tidak betul. Nah, oleh karenanya memang harus dilakukan satu langkah-langkah tindak lanjut gitu. Kalau obatnya sendiri, ini yang jual kan berarti bisa dapat. Ya. Cara mendapatkannya jangan-jangan memang mudah di luar sana. Iya, jadi memang ada obat-obat itu yang sebetulnya sudah ada izin produksi ya, tapi tidak ada izin edar ya. Tapi ada obat yang sebetulnya dimanfaatkan ya, untuk disalahgunakan. Ya. Jadi ini yang perlu kita bedakan. Ya. Jadi kalau kita lihat ya tadi apalagi yang melalui internet, melalui web ya meskipun sekali lagi itu gampang dan ternyata biayanya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan di situ. Tadi itu 1,2 juta tawarannya itu. Betulnya.
Tapi sekali lagi itu berarti proses itu adalah proses ilegal. Jadi ini melanggar hukum. Oke. Saya menduga-duga angka yang ditawarkan itu memang jangan-jangan memang harga yang benar gitu. Yang ngomong-ngomong Pak Gufron tahu nggak sih kira-kira harganya? Ini bukan penjual tapi Memang kalau kita lihat bisa nggak itu, diukur gitu? iya bisa. Itu kan mulai dari ada yang 100, paling murah tuh ya 100.000, ada 200.000, terus tergantung umur kehamilan ya, sampai kemudian 1 juta lebih. memang bisa gitu dipakai itu dengan uang segitu banyak itu? Iya, kalau uangnya kan bisa aja, itu kan penjualan. Tapi sekali lagi ini prosesnya adalah proses jual beli secara ilegal. Kenapa ilegal? Karena ini obat keras ya. Dan kemudian namanya obat keras itu harus dengan resep dokter. Kalau melalui internet tadi kan tidak mungkin itu. Oke. Proses itu dengan resep dokter. Nggak bisa di apotek gitu? Iya. Semudah itu ya? Tidak di apotek, nggak bisa. Harus Oke. pasti ditanya. Ini urusannya berarti dengan polisi. Kami mau ajak polisi untuk ngobrol. Ya. Apakah ada kerjasama dengan baik untuk bisa memastikan masyarakat itu terbebas dari ancaman tindakan-tindakan seperti ini. Kami akan berbincang lagi soal ini sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.